Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi ke channel Klise Film. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang santai tapi sangat menarik. Ulasan kali ini adalah sebuah film yang berjudul Wood Job, film asal Jepang. Menceritakan seorang remaja bernama Yuki Hirano. Dia hidup sangat santai dan sangat tenang, namun semua itu berubah ketika ia diputusin oleh pacarnya karena gagal terhadap semuanya. Tapi semua kegagalan itu bisa berubah ketika ia menemukan sebuah katalog di jalanan. Kenapakah katalog itu bisa merubah kehidupannya? Apa sebenarnya isi dalam katalog tersebut? Mari kita saksikan saja filmnya langsung. Film dibuka dengan adegan Yuki Hirano, seorang remaja laki-laki yang baru saja gagal dalam ujian masuk universitas. Ia sangat santai, tidak punya motivasi hidup, dan lebih sibuk main ponsel serta hangout daripada belajar. Setelah menerima kabar gagal ujian, ia diputuskan oleh pacarnya, membuat hidupnya terasa semakin hancur. Ibunya marah, ayahnya cuek, dan Yuki hanya bisa termenung tanpa tujuan. Hal itu tentunya membuat ia sangat stres sekali sampai-sampai ia menghibur di sebuah klub malam bersama teman-temannya. Bahkan hal itu tidak mengurangi perasaan buruknya. Sepulang dari itu, saat sedang berjalan-jalan di kota, ia tidak sengaja melihat sebuah brosur atau katalog program pelatihan kehutanan. Di brosur itu ia tertarik bukan karena isi program, tapi karena ada foto seorang gadis cantik berpakaian kerja di hutan. Tanpa pikir panjang, ia mendaftar spontan, berharap bisa bertemu gadis itu nanti. Seketika itu juga hati Yuki mulai sangat gembira. Yuki tiba di lokasi pelatihan di daerah pedesaan Jepang. Ia langsung terkejut, tidak ada sinyal, tidak ada convenience store, dan kondisi tempat tinggal sangat sederhana. Para peserta pelatihan dikumpulkan dan diperkenalkan dengan pelatih, instruktur kehutanan yang keras namun berpengalaman. Mereka diberi penjelasan tentang bahaya, etika, dan teknik dasar kerja hutan. Namun Yuki masih merasa ini seperti liburan ekstrim. Tapi semua berubah ketika pelatihan fisik dimulai. Ia harus naik turun gunung, membawa kayu berat, dan beradaptasi dengan lingkungan liar yang jauh dari kenyamanan kota. Yuki mulai menyadari betapa beratnya kehidupan di hutan. Keringat, nyamuk, tanah, dan kerja keras membuatnya menderita. Ia juga berkonflik dengan instruktur utama, terutama saat tidak serius mengikuti pelatihan. Namun ia tetap bertahan karena masih penasaran dengan gadis di brosur itu. Selama pelatihan, ia mendengar cerita bahwa gadis itu berasal dari desa yang akan ia tuju jika lulus pelatihan awal. Saat itu juga Yuki mulai berusaha sedikit lebih keras. Walaupun sebagian besar waktu ia masih mengeluh dan canggung menghadapi kehidupan baru ini. Akan tetapi kerja keras Yuki membuahkan hasil yang baik. Akhirnya ia lulus pelatihan awal dan dipilih untuk tinggal di sebuah desa kecil sebagai bagian dari penempatan lapangan. Disinilah cerita utama akan berkembang. Sesampainya di desa, ia dijemput oleh Seiji Ichi, seorang pria besar, kasar, dan pendiam, dan yang sempat konflik dengannya yang ternyata adalah mentornya selama bekerja di hutan. Yuki terkejut dan takut karena Seiji terlihat sangat menakutkan. Perjalanan menuju rumah Seiji memperlihatkan alam pedesaan Jepang yang sangat indah, namun juga memperkuat rasa cemas Yuki karena ini jelas bukan kehidupan yang ia bayangkan. Gadis cantik belum terlihat, yang ada hanya kerja berat dan lelaki besar yang tidak banyak bicara. Nah, di bagian awal film ini berfokus pada perkenalan karakter Yuki, seorang remaja kota yang malas dan manja, yang masuk ke dunia kehutanan demi motivasi konyol. Nuansa komedi muncul dari kontras gaya hidup Yuki dan kehidupan pedesaan. Namun mulai terasa adanya potensi perubahan karakter dan petualangan yang lebih dalam di bagian-bagian selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yuki sampai di rumah Seiji, pria besar, pendiam, dan terlihat galak, yang menjadi mentornya selama tinggal di desa. Rumah Seiji sangat sederhana, dikelilingi hutan dan jauh dari keramaian. Yuki merasa tidak nyaman, terutama karena Seiji sangat disiplin atau tidak banyak bicara. Keesokan paginya, Yuki diajak ke hutan untuk memulai bekerja. Ia diberi perlengkapan kerja,
seperti helm dan sabit. Lalu diajarkan cara memanjat, membersihkan semak-semak, dan berjalan di jalur curam. Baru beberapa langkah, Yuki sudah mengeluh kelelahan. Ini jelas lebih keras dari pelatihan sebelumnya. Seiji menunjukkan cara menebang pohon dan menjelaskan bahwa kerja mereka bukan sembarangan menebang, tapi bagian dari sistem kehutanan berkelanjutan. Namun Yuki tidak benar-benar mendengarkan, ia hanya setengah serius, masih banyak mengeluh dan enggan kotor. Di sela waktu bekerja, mereka bertemu warga desa lainnya. Salah satu yang mencolok adalah Naoki Ishii, gadis desa yang ternyata adalah perempuan di brosur itu. Yuki sangat terkejut dan senang. Namun saat mencoba menyapa, Naoki bersikap cuek dan agak dingin. Ia jelas tidak tertarik dengan pemuda kotor seperti Yuki yang manja dan belum serius. Karena motivasi bertemu Naoki, Yuki mulai berusaha lebih keras saat bekerja. Meski masih sering ketinggalan nafas dan melakukan kesalahan, ia mulai menunjukkan niat belajar. Ia belajar bagaimana menjaga keseimbangan saat membawa kayu, menggunakan alat pemotong dengan aman, dan memahami sedikit demi sedikit tentang pentingnya hutan bagi kehidupan desa. Meskipun tampak lucu dan ceroboh, warga desa mulai melihat ada sedikit perubahan dalam dirinya. Sementara itu, Seiji, meski tetap diam dan tegas, mulai menunjukkan sedikit sikap membimbing terhadap Yuki, meskipun dalam bentuk teguran keras atau petunjuk singkat. Yuki mengalami insiden kecil saat bekerja di hutan. Ia terpleset dan jatuh ke semak belukar. Meski tidak terluka parah, insiden ini membuatnya frustasi. Ia sempat ingin menyerah dan kembali ke kota. Namun, saat berada sendirian merenung di pinggir sungai, ia melihat Naoki sedang membantu warga membersihkan jalur sungai. Tanpa disadari, ia mulai terpesona oleh kesederhanaan dan dedikasi orang-orang desa. Dalam momen itu muncul konflik batin, tetap bertahan dan mencoba berubah atau kembali ke kenyamanan hidup kota. Nah, di sini kita mulai melihat bahwa Yuki mulai benar-benar mempertimbangkan untuk mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Seiring berjalannya waktu, Yuki mengalami kejutan budaya, tantangan fisik, dan benturan dengan gaya hidup desa. Namun, kehadiran Naoki dan interaksi dengan Seiji dan warga desa menjadi titik awal perubahan dalam dirinya. Dia belum berubah sepenuhnya, tapi bibit perubahan dan rasa penasaran terhadap makna hidup yang lebih dalam mulai tumbuh dalam dirinya. Yuki mulai lebih beradaptasi dengan kehidupan desa dan pekerjaan di hutan. Ia masih sering canggung, tapi sudah tidak ceroboh sebelumnya. Ia mengikuti arahan Seiji lebih serius dan mulai menunjukkan rasa hormat terhadap pekerjaannya. Saat warga desa mengadakan kegiatan sosial, Yuki mulai berbaur dengan komunitas. Meskipun kadang masih dianggap anak kota yang belum mengerti adat dan kebudayaan lokal. Namun, keberaniannya untuk tetap tinggal membuat beberapa orang mulai melunak. Yuki mulai mendekatkan diri ke Naoki, tapi usahanya masih sering dianggapi dingin. Naoki melihatnya sebagai orang asing yang belum tentu serius dengan kehidupan desa. Yuki sempat mencoba membantu Naoki saat ia membawa beban berat. Tapi ia malah terpleset yang menambahkan kesan bodoh tapi niat. Naoki meski belum terbuka sepenuhnya, mulai melihat perubahan kecil dalam diri Yuki. Ia menjadi lebih rajin, tidak terlalu mengeluh dan berusaha memahami lingkungan sekitarnya. Seiji mengajak Yuki ikut dalam penebangan pohon besar, pekerjaan paling menantang dan berbahaya. Ini adalah momen penting dalam tradisi kehutanan mereka, penuh dengan teknik, perhitungan, dan risiko. Yuki merasa gugup tapi juga antusias. Ia mulai menyadari bahwa menebang pohon bukan soal merusak alam, melainkan bagian dari manajemen hutan yang bertanggung jawab. Saat proses berlangsung, penonton melihat Yuki benar-benar mulai fokus, disiplin, dan penuh hormat terhadap proses kerja hutan. Ia tak lagi hanya termotivasi oleh Naoki, tetapi oleh rasa tanggung jawab dan kebanggaan atas pekerjaannya. Setelah pekerjaan besar itu selesai, Seiji tidak memuji Yuki secara langsung, tapi memberinya sinyal bahwa ia mulai diterima sebagai bagian dari kelompok. Ini adalah momen emosional kecil yang sangat berarti bagi Yuki. Di malam harinya, ada kegiatan bersama warga desa, semacam jamuan makan atau perayaan kecil. Yuki duduk bersama mereka,
mulai tertawa, makan dan merasa menjadi bagian dari komunitas. Wajahnya kini lebih bersih, matanya lebih hidup, dan ia tampak benar-benar mulai menikmati kehidupannya yang sangat baru ini. Nah, pada bagian ini menandai awal dari transformasi nyata Yuki. Dari pemuda manja dan tidak punya arah, ia kini perlahan menjadi pekerja hutan yang memahami makna kerja keras, kebersamaan, dan tanggung jawab. Naoki mulai membuka diri dan Seiji mulai menghargainya. Perjalanan Yuki belum selesai, tapi ia sudah menapaki jalur perubahan. Tidak lagi sekedar pelarian dari kota, tapi sebagai bentuk pembentukan jati diri yang lebih kuat. Yuki kini semakin aktif dan terlibat dalam pekerjaan sehari-hari di hutan. Ia belajar menebang pohon dengan teknik yang lebih rumit, bekerja lebih cepat, dan mulai mendapatkan kepercayaan dari Seiji dan warga desa. Ia tidak lagi menjadi beban, tapi rekan kerja yang mulai diandalkan. Selain itu, ia mulai menghargai kehidupan pedesaan, dari udara bersih, makanan hasil alam, hingga rasa kekeluargaan antar warga. Hubungannya dengan Naoki perlahan mulai mencair. Suatu hari Yuki melihat Naoki sedang kesulitan mengangkat barang, dan kali ini ia berhasil membantu tanpa membuat masalah. Momen itu menjadi titik keakraban mereka. Naoki tersenyum untuk pertama kalinya pada Yuki yang membuatnya sangat bahagia, namun gugup. Naoki kemudian mulai mengajak Yuki berbicara, menceritakan masa kecilnya di desa, mengapa ia bangga menjadi bagian dari komunitas tersebut, dan bagaimana pentingnya menjaga hutan. Hari-hari mulai terus berjalan dan kini saatnya warga desa mulai bersiap untuk festival tahunan tradisional yang sangat penting. Jadi sebuah ritual untuk memohon berkah dan menjaga harmoni dengan alam. Semua orang ikut serta, termasuk Yuki. Yuki merasa terhormat bisa dilibatkan dalam ritual ini. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami makna spiritualnya, ia mengenakan pakaian tradisional dan ikut membantu persiapan bersama Naoki dan anak-anak muda desa lainnya. Festival ini menjadi latar bagian transformasi emosional Yuki, dan kenyamanan, tapi juga tentang makna, koneksi, dan kebersamaan terhadap alam semesta. Saat malam festival, suasana desa berubah menjadi penuh cahaya dan musik tradisional. Warga menari, makan bersama, dan menunjukkan rasa syukur pada alam. Yuki terlihat bahagia, bahkan menari dengan penuh semangat, meski agak kaku. Naoki tersenyum melihatnya. Namun, saat semua berjalan baik, Yuki tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya yang bertanya apakah ia akan pulang ke kota untuk ikut ujian masuk universitas berikutnya. Ini membuat Yuki terdiam dan bingung, apakah ia akan kembali ke kehidupan lamanya atau tetap di desa dan menempuh jalan baru. Nah, pada bagian ini Yuki benar-benar sudah menjadi bagian dari desa. Ia mulai dihargai, lebih dewasa, dan hubungannya dengan Naoki mulai berkembang. Namun muncul konflik baru antara masa lalu dan masa depan, antara kenyamanan lama dan kehidupan yang kini ia cintai. Festival menjadi simbol perubahan dan puncak keintiman sosial, namun juga pemicu bagi Yuki untuk memikirkan kembali pilihannya. Apakah ia sudah benar-benar berubah, dan apakah ia siap meninggalkan semuanya untuk hidup yang terbaru ini? Setelah menerima telepon dari ibunya, Yuki menjadi bimbang dan gelisah. Ia duduk merenung mempertimbangkan apakah akan kembali ke kota untuk mengejar pendidikan seperti harapan keluarganya atau tetap tinggal di desa yang kini mulai ia cintai. Keesokan paginya, ia tampak lebih diam dan tidak fokus saat bekerja. Seiji memperhatikan perubahan sikapnya, tapi tidak langsung menegur. Sebaliknya, ia memberi Yuki waktu untuk berpikir. Naoki juga menyadari ada sesuatu yang mengganggu pikiran Yuki. Yuki berbincang dengan beberapa warga desa, termasuk seorang tertua yang menjelaskan filosofi hidup mereka. Hidup selaras dengan alam, tidak serakah, dan menghormati tradisi. Ucapan itu menyentuh hati Yuki. Tak lama kemudian, desa mulai bersiap untuk puncak acara festival. Sebuah ritual yang melibatkan menarik kayu raksasa dari gunung menuju pusat desa sebagai simbol persembahan pada dewa penjaga hutan. Kayu besar itu ditarik oleh puluhan pria muda
dan Yuki ikut ambil bagian. Prosesnya berat, berbahaya, dan penuh dengan action tantangan. Ini bukan hanya ujian fisik, tapi ujian mental dan komitmen. Saat prosesi menarik kayu raksasa berlangsung, salah satu tali pengikat hampir terputus, dan situasi menjadi sangat berisiko. Dalam momen genting itu, Yuki menunjukkan keberanian dan kepemimpinan. Ia berinisiatif membantu memperbaiki posisi tali dan mendorong semua orang agar tidak panik. Akhirnya, dengan kerjasama seluruh warga, kayu raksasa berhasil ditarik sampai ke tempat tujuan. Warga bersorak, Seiji menepuk bahu Yuki, sebuah bentuk penghargaan tertinggi dari sosok yang sangat jarang menunjukkan emosi. Malam harinya, ada perayaan besar di desa. Makanan tradisional, musik, dan rasa syukur memenuhi suasana. Yuki duduk bersama Seiji dan Naoki. Mereka tidak banyak bicara, tapi keheningan itu penuh makna. Mereka kini seperti keluarga. Yuki akhirnya memutuskan ia tidak akan kembali ke kota. Ia akan tetap tinggal di desa bekerja sebagai forester dan melanjutkan hidup barunya. Saat ini Naoki mulai tersenyum padanya. Seiji dengan gaya khasnya yang dingin namun hangat mengangguk pelan. Yuki Hirano telah berubah dari anak kota yang manja menjadi pria muda yang menemukan makna hidup di dalam hutan. Pada bagian ini adalah klimaks emosional dan titik balik akhir bagi Yuki. Melalui krisis, kerja keras, dan penerimaan dari komunitas, ia akhirnya menemukan jati diri dan arah hidup. Hubungannya dengan Seiji dan Naoki pun menguat. Festival kayu besar menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kebersamaan. Yuki memilih jalan yang sulit tapi bermakna, menandakan bahwa kedewasaan tidak datang dari kenyamanan, tapi dari keberanian untuk bertahan dan berubah. Setelah sukses menjalani ritual penarikan kayu, Yuki resmi diakui sebagai bagian dari komunitas desa. Ia kini tidak hanya menjadi pekerja kehutanan, tetapi juga dianggap sebagai orang dalam oleh para penduduk. Beberapa warga bahkan mulai bercanda tentang bagaimana Yuki cocok tinggal permanen di desa. Ada juga yang menggoda hubungannya dengan Naoki. Walaupun ia tersipu, Yuki tidak menolak gagasan itu. Ia mulai merasa nyaman menyebut tempat ini sebagai rumah. Hari-hari berlalu setelah festival. Yuki tetap bekerja bersama Seiji di hutan, tapi kali ini suasana lebih santai dan penuh kepercayaan. Mereka bekerja dalam keheningan dan damai, seperti dua orang yang sudah saling memahami. Naoki juga terlihat lebih akrab dengan Yuki. Mereka berjalan bersama, mengobrol ringan, dan Naoki kini lebih terbuka. Momen kebersamaan mereka tidak eksplisit romantis, tapi sangat hangat dan alami. Kedekatan emosional mereka tumbuh perlahan dan tulus. Di suatu pagi, Yuki mendapat surat dari ibunya yang mengabarkan bahwa ia sudah mendaftarkan Yuki ke universitas untuk tahun berikutnya jika ia berubah pikiran. Tapi kali ini Yuki tidak tergoda. Ia membaca surat itu sambil tersenyum, lalu menyimpannya, bukan sebagai panggilan pulang, tapi sebagai tanda bahwa ia telah membuat pilihannya. Seiji dalam momen yang langka akhirnya mengucapkan terima kasih secara langsung pada Yuki karena telah bekerja keras. Yuki terkejut dan tersentuh, lalu menjawab dengan hormat. Oke, film ditutup dengan narasi singkat dan visual montase. Yuki melanjutkan hidupnya di desa, bekerja di hutan, membantu warga, dan menjalani hidup yang lebih sederhana tapi bermakna. Gambar terakhir menunjukkan Yuki tersenyum lebar, memandang pepohonan tinggi yang kini bukan lagi liar baginya, tapi teman dan rumah. Ia telah menemukan tempat di dunia ini, bukan karena kenyamanan, tetapi karena kesungguhan dan pertumbuhan pribadi. Oke, itulah tadi sebuah film yang berjudul Wood Job. Bagaimana menurut kalian? Apakah menarik? Mari kita simpulkan film ini ya. Film Wood Job berakhir dengan pesan kuat tentang pertumbuhan diri, makna kerja keras, dan pentingnya hidup selaras dengan alam. Dari pemuda kota yang malas dan bingung arah hidup, Yuki berubah menjadi sosok yang bertanggung jawab, tangguh, dan dihormati. Film ini juga menyampaikan bahwa transformasi sejati tidak datang dari tempat yang nyaman, tapi dari tempat yang menantang dan memaksa kita tumbuh. Dan bahwa
kebahagiaan sejati seringkali ditemukan di tempat dan cara yang tidak pernah kita duga. Baik, sahabat film, bagaimana tadi kalimatnya? Sekeren kan? Maka dari itu silakan subscribe, like, dan komen. Kalau mau request silakan request. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.